Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengantar. Jadi, audit komunikasi dalam organisasi adalah tindak sosial sebagai kesatuan proses ilmiah seni dan etik. Auditor dalam beberapa hal pandangan orang adalah suatu kegiatan seni yang menyenangkan. Maka itulah sesungguhnya dia adalah seniman dan keahlian yang paling tinggi pada tingkat seni. Namun demikian, kemampuan seseorang mencapai seniman editor itu dituntut pula oleh etika dalam menjalankan profesinya. Seseorang yang menjalankan profesinya hanya mengandalkan ilmu pengetahuan saja. Dengan kata lain, seni adalah puncak ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia, sedangkan etika adalah sirkuit sosial yang dibangun sebagai platform ilmu dan seni. Jadi ketiga hal tersebut sama-sama penting dalam sebuah profesi. Satu dan lainnya tidak boleh saling meninggalkan. Terima kasih. Pengertian etika dan hukum etika. Etika didefinisikan sebagai sekumpulan nilai moral, prinsip, atau standar perilaku yang dipunyai oleh seseorang, kelompok, atau masyarakat, bahkan suatu bangsa. Etika dalam sosiologi dibangun dari kebiasaan atau custom dan tidak mustahil bahwa etika itu akan berkembang menjadi hukum sosial di masyarakat. Hukum yang tidak tertulis disebut sebagai tradisi atau mores, hukum adat, sedangkan etika yang menjadi tradisi dan akhirnya menjadi hukum yang ditulis, menjadi hukum tertulis dan yang tertinggi serta dianggap penting bisa diatur menjadi undang-undang serta memiliki konsekuensi hukum tertulis. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu etika komunikasi dan etika auditor komunikasi. Di dalam bidang komunikasi, kita kenal di mana etika komunikasi dimaksudkan mengatur secara umum perilaku komunikasi masyarakat. Dan proses interaksi ini berlangsung secara tidak langsung atau dengan menggunakan media antara individu satu dengan individu lainnya. Individu dengan kelompok, individu dengan masyarakat, individu dengan institution, atau sebaliknya, secara vertikal, horizontal, saling silang menyilang, dan diagonal. Kemudian, di mana letaknya perbedaan etika komunikasi dan etika audit komunikasi atau etika auditor komunikasi? Dengan memahami etika komunikasi di atas, maka dapat diselesaikan bahwa etika audit komunikasi adalah sub-etika komunikasi yang secara khusus hanya mengatur etika auditor komunikasi ketika menjalankan tugasnya sebagai auditor komunikasi di dalam sebuah organisasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu auditor dan forensik komunikasi. Auditor komunikasi menjalankan tugas forensik komunikasi dan menemukan informasi antemortem dan postmortem komunikasi. Data-data antemortem seperti roadmaps, sistem komunikasi menjalankan organisasi, perencanaan program komunikasi, media komunikasi digunakan oleh organisasi maupun standar prestasi kinerja program komunikasi organisasi, termasuk pula komitmen pemimpin maupun komitmen serta dukungan seluruh anggota organisasi di dalam menjalankan program komunikasi. Pembiayaan dan sumber pembiayaan yang ada di masyarakat untuk mendukung kegiatan organisasi. Sekian dari materi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Prinsip-prinsip etika. Di kalangan auditor, ada prinsip etika yang telah lama dijalankan. Nah, prinsip ini dijalankan oleh auditor itu sendiri dari bidang manapun, terutama di lingkungan bidang organisasi sosial atau publik audit komunikasi. Saya Andi Tenri Nurul Nabila akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip etika. Prinsip-prinsip etika sendiri terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu tanggung jawab. Yang dimaksud di sini tanggung jawab ialah profesi auditor harus peka serta memiliki empati moral pada seluruh pelaksana tanggung jawabnya sebagai profesional. Harus signa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam sebuah kegiatan yang dilakukan. Yang kedua itu kepentingan publik. Auditor dapat melayani kepentingan banyak orang, menghargai kepercayaan publik, menunjukkan komitmen pada profesionalisme, dan bekerja semata-mata hanya untuk kepentingan publiknya. Yang ketiga itu integritas. Yang dimaksud di sini yaitu auditor memiliki integritas yang tinggi kepada profesinya dan selalu menjaga dan mempertahankan untuk menambah keyakinan publik atas profesinya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rabiatul Adawiyah.
Kenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai prinsip-prinsip etika. Nah, di sini saya akan membahas prinsip etika yang keempat, yaitu objektivitas dan independen. Dalam prinsip ini, seorang auditor komunikasi harus memiliki objektivitas dalam melaksanakan tugas dan terbebas dari konflik kepentingan, serta selalu berada dalam posisi yang independen, dan juga terbebas dari semua pengaruh dan kepentingan, serta penuh keyakinan terhadap profesinya dan Tuhan. Selanjutnya ada prinsip yang dinamakan dengan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam prinsip ini, seorang auditor komunikasi harus bersungguh-sungguh bekerja dalam prinsip kehati-hatian untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas jasa, serta melaksanakan tanggung jawab profesinya dengan kemampuan terbaik dalam karirnya. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan prinsip kerahasiaan. Dalam prinsip kerahasiaan ini, seorang auditor komunikasi harus menghormati informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugas profesi, tidak boleh mengungkapkan informasi tanpa adanya persetujuan atau kecuali ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan informasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan poin yang ketujuh, yaitu profesi profesional, yang artinya auditor yang berpraktik yang sesuai dengan kompetensi jasa sebagai profesinya harus memperhatikan prinsip pada kode etik profesi. Yang terakhir, poin ke-8, yaitu standar teknis, yang artinya di mana auditor komunikasi yang menjalankan profesionalnya harus mengacu dan memperhatikan standar teknis dan standar profesionalnya yang relevan, yang sesuai dengan keahlian profesinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Rifki akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan tadi, yaitu selanjutnya adalah masalah etika dalam audit komunikasi. Berbagai masalah sering terjadi di mana-mana, di dalam diri kita, hubungan dengan orang lain, dalam kelompok masyarakat, maupun negara. Pasti selalu ada masalah, termasuk pula di dalam praktik audit komunikasi. Terlebih lagi berkaitan dengan etika, di mana auditor melaksanakan tugasnya di antara berbagai tugas dan kepentingan. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu masalah internal auditor komunikasi. Masalah internal auditor komunikasi ialah masalah yang di luar kemampuan profesionalnya. Kenapa? Karena seorang profesional auditor komunikasi mewakili lembaga audit komunikasi yang menugaskannya melakukan audit komunikasi. Berdasarkan standarisasi profesi, auditor komunikasi telah melalui berbagai pendidikan khusus dan penelitian, sehingga mendapat sertifikat auditor hingga dapat menjalankan tugas audit komunikasi. Pada nyatanya, bisa saja seorang auditor melakukan tindakan melawan prinsip etika lebih dari yang telah ditentukan, karena dia menjalankan tugas seorang auditor. Masalah etika itu umpamanya meminta pelayanan auditor atau melakukan tindakan di luar tugas dan fungsinya sebagai keterkaitannya dengan informasi yang diperlukan publik dan media untuk melakukan tindakan kurang sopan dalam bertugas. Sikapnya menimbulkan kecurigaan dan konflik, perilaku jorok, perokok, kasar atau massa sehingga ia sering dapat dipermainkan pihak media massa. Tindakan lain selama ia bertugas, atau dengan tidak sengaja membocorkan beberapa informasi yang seharusnya tidak boleh dilakukan tanpa izin pihak audit, dan pada akhirnya keadaan ini menjadi konsumsi media. Akibatnya polemik di masyarakat dan bahkan sampai berujung pengadilan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai masalah internal organisasi yang terdapat di audit. Di internal organisasi yang diaudit pun dapat menciptakan masalah etika selama pelaksanaan audit komunikasi itu berlangsung. Biasanya kegiatan audit ini adalah kegiatan yang kurang menyenangkan organisasi yang terdapat di audit. Di pihak organisasi yang
diaudit pun seringkali tidak taat kepada kesepakatan internal, sehingga kadang mudah dipermainkan pihak lain yang memerlukan dan berkepentingan data-data hasil audit. Kondisi semacam ini acap kali memicu kebocoran informasi ke pihak eksternal, dan dengan mudah informasi itu lepas ke media massa tanpa sepengetahuan auditor, akhirnya menimbulkan persoalan etika dan sebagainya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nabila Adawiyah dengan NIM 065-2019-0003. Saya akan melanjutkan pemaparan dari anggota kelompok saya. Nah, materi yang saya bahas yaitu tentang masalah interaksi auditor dengan organisasi yang diaudit. Nah, auditor komunikasi juga manusia. Orang-orang yang diaudit dalam organisasi tersebut juga merupakan manusia. Sehingga bisa jadi di suatu saat sebelum kegiatan audit komunikasi dilaksanakan di organisasi, auditor dan beberapa orang yang akan diaudit di organisasi itu pernah menjalani hubungan sosial dan mereka tahu satu sama lainnya. Bahkan sampai kelemahan dan kekurangannya pun mereka saling mengetahui. Nah, apabila kondisi ini terjadi, maka interaksi antara auditor dan organisasi yang diaudit itu rawan terhadap persoalan etika. Misalnya, adanya sikap antipati, simpati yang berlebihan, dan atau sikap masa bodoh, sikap super positif, dan lain-lain. Hal ini akan berdampak kepada masalah etika audit komunikasi yang sedang dijalankan. Mungkin itu saja materi yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdah Mulia akan melanjutkan materi yaitu pihak lain yang berkepentingan dengan hasil audit. Suatu organisasi untuk tujuan berbaik kepentingan mereka, hasil audit dapat digunakan untuk menyerang organisasi yang diaudit, pihak mitra, klien, atau bahkan untuk menyerang owner atau komisaris organisasi tersebut. Ketika hasil audit tidak dapat dijaga dengan baik karena keamanan data internal organisasi kurang baik, maka data-data yang diaudit dapat saja lepas dari pihak lain yang menjadi polemik di masyarakat. Tentu ini mengandung muatan etika yang sangat berat bagi kedua pihak, yaitu pihak auditor dan organisasi yang diaudit.